Sosok ini bisa jadi lebih tua darimu, memiliki pengaruh yang cukup besar secara sosial maupun profesional, dan sering dipandang sebagai pribadi yang bijaksana, berpengalaman, serta mampu memberikan nasihat-nasihat yang dianggap bernilai tinggi. Akan tetapi, di balik wibawa dan citra yang dia tunjukkan itu, tersembunyi perasaan waspada dan ketidaknyamanan yang sangat dalam terhadap keberadaanmu. Dan ini tidak muncul secara langsung, melainkan melalui tanda-tanda yang halus dan permainan-permainan yang diam-diam dia lakukan. Kartu Nine of Wands menunjukkan bahwa sebenarnya dia sedang merasa terancam, dan ancaman itu bukanlah oleh apa yang kamu lakukan secara langsung atau nyata, melainkan oleh kehadiranmu yang semakin bersinar dan menunjukkan kekuatan serta potensi yang selama ini mungkin dia anggap sebagai miliknya sendiri. Sehingga rasa takut dan kekhawatirannya perlahan berubah menjadi perasaan terancam dan iri yang tersembunyi. Pada awalnya, hubungan kalian mungkin berjalan cukup baik, dan mungkin kalian pernah memiliki momen-momen saling membantu, saling mendukung, atau bahkan saling mempercayai. Kartu Six of Pentacles memberi gambaran bahwa dulunya ada keseimbangan, bahwa dia adalah orang yang sering memberi bantuan, perhatian, atau nasihat yang membuatmu merasa dihargai dan diperhatikan. Bisa jadi di masa lalu, dia adalah figur yang dianggap sebagai pemberi, yang menganggap dirinya sebagai sosok yang lebih berpengalaman dan mampu membantu kamu keluar dari kesulitan, bahkan memberikan dukungan secara finansial, moral, maupun sosial. Kamu pernah berada di posisi yang dianggap lebih rendah darinya. Misalnya sebagai murid yang belajar darinya, junior yang harus menghormatinya, atau orang yang sangat bergantung pada arahan dan petuahnya. Sehingga hubungan tersebut terasa seperti hubungan seorang yang lebih dewasa dan berpengalaman dengan yang lebih muda dan membutuhkan bimbingan. Kamu percaya sepenuh hati padanya, menganggapnya sebagai panutan dan sumber kekuatan. Namun seiring berjalannya waktu, semuanya mulai berubah. Kamu mulai tumbuh dan berkembang, memperlihatkan bahwa kamu mampu berdiri sendiri, menunjukkan keberanianmu, dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan bahwa kamu memiliki potensi yang besar. Perubahan ini membuatnya merasa kehilangan kendali atas hubungan kalian yang dulu ia anggap sebagai miliknya sendiri. Karena kini kamu tidak lagi bergantung padanya semata-mata, melainkan mulai menonjol dan menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Dampaknya, rasa tidak nyaman dan ketidakpuasan yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Berubah menjadi rasa iri yang tersembunyi di balik wajah ramah dan sikap bijaknya. Dia merasa bahwa posisinya yang dulu dianggap stabil dan dihormati mulai goyah oleh keberhasilan dan perkembanganmu. Dan dalam diam, dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang perlahan-lahan berusaha menjatuhkan citramu tanpa harus menunjukkan niat secara langsung. King of Pentacles yang biasanya melambangkan sosok yang stabil dan penuh kekuasaan, mulai menunjukkan sisi gelapnya saat dia merasa posisinya terancam oleh keberhasilanmu. Dia bisa jadi orang yang sangat posesif terhadap kekuasaan dan kekayaannya. Tidak rela melihat orang lain naik secara cepat dan meninggalkannya di belakang. Apalagi jika dia merasa bahwa keberhasilanmu mengurangi daya tarik dan pengaruhnya di lingkaran sosial maupun profesional. Kamu mungkin tidak menyadarinya secara langsung, karena secara kasat mata dia masih bersikap ramah dan tampak mensupport. Tetapi secara perlahan, dia mulai memainkan peran di balik layar, membisikkan opini, mempertanyakan niatmu di depan orang lain, dan menyisipkan keraguan dalam benak mereka yang dulunya mendukungmu. Kartu Seven of Wands menunjukkan bahwa kamu pernah harus membela dirimu, baik secara langsung maupun secara diam-diam. Karena merasa ditekan, dihakimi, dan bahkan diusik oleh sikapnya yang mulai tidak konsisten dan penuh permainan. Yang sangat menyakitkan dari seluruh dinamika ini bukan hanya gosipnya yang tersebar, tetapi fakta bahwa sumbernya adalah orang yang dulunya kamu percaya dan hormati. Seseorang yang pernah kamu lihat sebagai panutan, tempat bergantung, atau bahkan sebagai figur yang membantu dan membimbingmu, kini justru menjadi orang yang paling aktif menyebarkan cerita-cerita yang merugikan dan memfitnahmu secara diam-diam. Mereka yang menyebarkan cerita itu bukanlah orang asing, melainkan orang yang pernah kamu percaya,
yang pernah kamu harapkan akan menjadi sumber kekuatan dan dukungan, tetapi kemudian berbalik menjadi sumber keraguan dan kerusakan reputasimu. Mereka tidak menyebarkan gosip karena mereka benar-benar yakin atau karena kebenaran yang mereka dengar, melainkan karena mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu tidak lagi berada di bawah pengaruhnya, dan bahwa kamu mulai menunjukkan keberanian serta kekuatanmu sendiri, yang membuat mereka merasa tergeser dan kehilangan kontrol atas hubungan yang dulu mereka anggap sebagai milik mereka. Maka dari itu, jika kamu bertanya siapa sebenarnya orang yang paling vokal menyebarkan gosip tentangmu, jawabannya adalah seseorang yang pernah kamu hormati, yang pernah kamu anggap sebagai figur yang bijaksana dan berpengaruh. Tetapi di balik semua itu, dia menyimpan perasaan tidak nyaman dan rasa iri yang mendalam terhadap keberhasilanmu. Sosok